Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Despi Triola, NIM 1601092, ingin mempresentasikan hasil makalah dan hasil jurnal mata kuliah Bahan Alam Kelautan, yang mana dosen pengampu saya adalah APT Hayul Fadli, MSI. Judul jurnal saya yaitu Evaluation of Heavy Metal, Antioxidant and Anti-Tyrosinase Activities of Red Seaweed atau Eupsioma cottoni. Kita masuk ke pengertian rumput laut. Rumput laut atau seaweed secara biologi termasuk salah satu anggota alga yang merupakan tumbuhan berklorofil. Secara garis besar, rumput laut dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis yang berdasarkan pigmen atau zat warna, yaitu Chlorophyceae ganggang hijau, Rhodophyceae ganggang merah, Pyphoceae ganggang coklat, dan Cyanophyceae ganggang biru. Jenis-jenis rumput laut yang bernilai ekonomis penting sebagai penghasil agar-agar atau Agarophyta dari kelompok Rhodophyceae yaitu ganggang merah, antara lain Acanthopia, Glacilaria, Gelidium, dan Pteroslaidia. Kita masuk ke karaginan, yang mana pengertian dari karaginan menurut FAO pada tahun 1986 yaitu istilah umum untuk senyawa hidrokoloid yang diperoleh melalui proses ekstraksi rumput laut merah dengan menggunakan air. Karaginan sebagai senyawa hidrokoloid yang terdiri dari amonium, kalsium, magnesium, potasium, dan sodium sulfat ester, galaktosa, dan kopolimer 3,6 anhidrogalaktosa. Heksosa ini dihubungkan dengan ikatan glikosidik alfa 1,3 galaktosa dan beta 1,4 sampai 3,6 anhidrogalaktosa secara bergantian pada polimer. Namun, proporsi relatif dari kation yang ada pada karaginan dapat berubah selama pengolahan, yang mana dapat menjadi dominan. Kita masuk ke jenis-jenis karaginan berdasarkan strukturnya. Yang pertama ada kappa karaginan, yang kedua iota karaginan, yang ketiga lambda karaginan. Bisa dilihat dari strukturnya yang membedakan. Klasifikasi rumput laut merah atau Eupsioma cottoni. Eupsioma cottoni merupakan salah satu jenis rumput laut merah yang berubah nama menjadi Kappaphysus alvarezi karena karaginan yang dihasilkan termasuk fraksi kappa karaginan. Jenis ini secara taksonomi disebut Kappaphysus alvarezi. Kingdom dari rumput laut merah ini atau Eupsioma cottoni yaitu Plantae, divisinya Rhodophyta, kelas Rhodophyceae, ordo Gigartinales, famili Solisteraceae, genusnya Eupsioma, spesiesnya Eupsioma cottoni atau Kappaphysus alvarezi. Kita masuk ke jurnal, yang mana pada jurnal tersebut terdapat ekstraksi sampel rumput laut darat sebanyak 10 gram diekstraksi dengan 100 ml etanol pada suhu kamar selama 72 hari. Kemudian sampel disaring dengan kertas saring Wetman nomor 1 dan pelarut dihilangkan di bawah vakum pada suhu 40 derajat menggunakan rotary evaporator. Ekstrak tersebut dilifolisasi semalaman menggunakan freeze dryer. Bentuk ekstrak bubuk disimpan dalam freezer dengan suhu minus 20 derajat Celcius untuk penggunaan lebih lanjut. Yang kedua ada mikro dan jejak elemen. Rumput laut dicuci dan dikeringkan pada suhu 40 derajat Celcius selama 3 hari. Sampel rumput laut dilakukan dengan menggunakan metode resmi yaitu AOAC 99,10 untuk menentukan kandungan logam berat dan elemen lain dalam sampel rumput laut. Parameter pengujian adalah kadmium, arsenik, kromium, besi, mangan, timbal, merkurius, dan nikel, selenium, dan seng. Semua parameter diuji dan dinyatakan dalam bentuk ppm. Hasil yang didapatkan
pada arsen 3,9 lebih kurang 0,002 ppm, besi 14,9 lebih kurang 0,001 ppm, dan seng 3,0 lebih kurang 0,0001 ppm. Itu yang terdeteksi. Sedangkan etanol, kromium, mangan, timbal, merkuri, dan nikel tidak terdeteksi. Selanjutnya ada total konten fenolik atau TPC. Total konten fenolik ditentukan dengan menggunakan uji Volin-Keousatou, yang mana ekstrak sebanyak 300 ml ditambahkan ke dalam tabung reaksi dan ditambah 1,5 ml reagen Volin-Keousatou sebanyak 10 kali pengenceran dan 1,2 ml natrium karbonat sebanyak 7,5% B/V. Tabung dibiarkan berdiri selama 30 menit sebelum absorbansi pada 765 nanometer yang diukur. TPC dinyatakan sebagai setara asam galat atau GAE dalam miligram per gram bahan. Hasil yang didapatkan, nilai TPC untuk ekstrak rumput laut adalah 3,40 lebih kurang 0,013 mg GAE atau gram. Nilai TPC untuk rumput laut hijau dan rumput laut coklat lebih tinggi dibandingkan rumput laut merah. Selanjutnya ada uji DPPH. Aktivitas pengumpulan radikal ditentukan dengan menggunakan uji 2,2 difenil 1 pikrilhidrazil atau DPPH. Pengenceran ekstrak yang berbeda 1 ml ditambahkan ke 2 ml DPPH atau 5,9 mg per 100 ml etanol. Campuran itu dikocok dan dalam suasana gelap pada suhu kamar selama 30 menit. Absorbansi diukur pada 517 nanometer setelah 30 menit. Pemulungan radikal dihitung sebagai IC50. Hasil yang didapat adalah untuk uji aktivitas pembersih DPPH totalnya terdapat 5 konsentrasi yang berbeda, yaitu 10 mg per mili, 20 mg per mili, 30 mg per mili, 40 mg per mili, dan 50 mg per mili. Aktivitas penghambatan enzim tirosinase Eusebia cottoni ekstrak kasar ditentukan dan IC50 penghambatan tirosinase untuk Eusebia cottoni ekstrak kasar adalah 234,33 lebih kurang dari 21,85 mikrogram per mili. Dan ini adalah grafik uji DPPH. Bisa dilihat. Selanjutnya ada aktivitas antitirosinase. Aktivitas untuk antitirosinase ditentukan menggunakan metode Yen dan Kim yang dimodifikasi. Pertama, 1,9 ml 50 mmol buffer natrium fosfat dicampur dengan 100 ml larutan ekstrak sampel dan 200 ml tirosinase atau 1000 unit per mili dalam 50 mmol buffer fosfat dengan pH 6,8 dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, 20 ml substrat L-dopa 0,1 mmol ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, campuran reaksi diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 10 menit di dalam bak air. Absorbansi diukur dengan 475 nanometer. Larutan natrium fosfat 50 mmol digunakan sebagai larutan kosong dalam spektrofotometer. Hasil yang didapat, Eusebia cottoni menunjukkan aktivitas antitirosinase yang lebih baik daripada Euphorbia longana LAM sebanyak 3,2 mg per mili dan Chrysanthemum indicum bunga sebanyak 99932,55 mikrogram per mili. Kesimpulan, dapat disimpulkan dari hasil tersebut yang mana dari 3 elemen yang terdeteksi adalah arsen,
besi, dan seng. Dan meskipun AR dan ZN terdeteksi di Eusebia cottoni, tetapi tidak beracun dan aman untuk dikonsumsi dan bisa menjadi sumber pasokan besi yang baik. Selain itu, aktivitas antioksidan yang rendah diamati di Eusebia cottoni karena nilai TPC-nya yang relatif rendah, sebanyak 3,40 lebih kurang 0,013 mg GAE atau gram, dan nilai DPPH-nya adalah 38,82 lebih kurang 0,99 mg per mili. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memverifikasi senyawa anti-tirosinase yang sebenarnya di dalam rumput laut Eusebia cottoni yang ditunjukkan aktivitas anti-tirosinase yang baik, dan itu bisa menjadi sumber aktivitas anti-tirosinase yang baik yang dapat digunakan dalam produk kosmetik dan efek pemutihan. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.